Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai metode harga pokok proses, yaitu mengenai penambahan bahan baku pada departemen berikutnya atau pada departemen lanjutannya. Nah, pemakaian bahan baku seringkali tidak hanya terjadi di departemen yang pertama saja, akan tetapi pemakaian bahan sering pula dilakukan di departemen pertama dan di departemen berikutnya atau departemen setelah departemen yang pertama. Nah, pengaruh-pengaruh yang dapat terjadi pada unit produk dan biaya jika ada penambahan bahan baku langsung dilakukan pada departemen berikutnya. Selain pada departemen pertama, kita bisa lihat pengaruhnya, yaitu yang pertama adalah meningkatnya total biaya dan biaya per unit. Pastinya ya, jadi kalau penambahan bahan baku akan meningkatkan kenaikan dalam total biaya, tetapi tidak meningkatkan jumlah unit yang diproduksi. Hal ini menyebabkan biaya per unit sebuah produk menjadi meningkat. Contohnya adalah penambahan atau pemasangan ban pada produksi mobil. Jadi kalau di departemen berikutnya adalah ketika untuk pemasangan mobil ban, berarti kan ada penambahan bahan baku di situ, tapi tidak menambah unit yang diproduksi. Atau penambahan pemasangan kancing baju pada industri garment gitu. Lalu yang kedua adalah meningkatkan total biaya dan adanya penambahan jumlah unit produk. Nah, kalau yang pertama tidak ada penambahan dari sisi jumlah unit yang dihasilkan, tapi yang kedua di sini ada penambahan jumlah unit yang dihasilkan. Kondisi ini menyebabkan adanya perubahan atas biaya per unit, ya. Dan contohnya yaitu adalah penambahan gula untuk produksi minuman. Jadi ketika ada tambahan gula, otomatis kan jumlah yang dihasilkan akan lebih banyak. Jadi misalnya awalnya cuma 100 gelas, ketika ditambahin gula akan menjadi 150 cup, misalnya seperti itu. Kita langsung lihat ke contohnya untuk penambahan bahan baku yang tidak meningkatkan jumlah unit dari produksi yang dihasilkan. Di sini contohnya adalah penambahan bahan baku. Pada departemen perakitan terjadi penambahan bahan baku senilai 23.250.000 dan jumlah yang dihasilkan tidak mengalami perubahan. Lalu di sini juga disajikan data produksi departemen perakitan pada bulan Januari, ya. Misalnya di sini datanya adalah ada unit dalam proses 1 Januari itu 0, ya. Lalu unit yang diterima dari departemen sebelumnya ada 32.000, unit yang selesai dan ditransfer ke gudang barang jadi 28.000. Lalu unit barang dalam proses 31 Januari ya, di akhir, dengan tingkat penyelesaian bahan bakunya 75%, tenaga kerja langsung dan overhead-nya adalah 60% sebanyak 4.000 unit. Lalu ada biaya-biaya yang ditambahkan pada departemen perakitan. Jadi ini adalah departemen yang kedua ya, setelah departemen pemotongan dan departemen perakitan. Misalnya asumsinya seperti itu. Di sini ada tambahan biaya produksi, yaitu ada bahan bakunya 23.250.000, tenaga kerja langsungnya 43.168.000 dan overhead pabriknya 39.824.000. Total biaya yang ditambahkan adalah 106.242.000. Di sini kita lihat bahwa untuk departemen yang kedua atau departemen perakitan ada penambahan bahan baku ya. Ada penambahan bahan baku sebesarnya 23.250. Kalau kemarin kita bahas di materi sebelumnya, untuk departemen kedua tidak ada penambahan bahan bakunya. Lalu kembali kita akan menghitung produk ekuivalen untuk departemen perakitan atau departemen yang kedua ini ya. Perhitungan unit produksi ekuivalennya yaitu ada biaya dari departemen sebelumnya, ada bahan baku ya, terus tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Jadi unit yang selesai dan ditransfer ke gudang barang jadi adalah 28.000 ya, sesuai dari ini ya, 28.000. Lalu ditambah dengan unit barang dalam proses akhir dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Dari departemen sebelumnya 100%, bahan baku 75%,
untuk Departemen Perakitan ini ya, tenaga kerja langsungnya 60% dan factory overhead 60% dikali 4.000. 4.000 ini adalah unit barang dalam proses akhir ya, 4.000. Kita lihat lagi yang ini ya, 4.000. Maka kita dapat untuk biaya departemen sebelumnya dari unit barang dalam proses adalah 4.000, bahan bakunya kita dapat 3.000, tenaga kerja langsungnya 2.400, overhead pabriknya 2.400. Lalu kita dapatkan angka unit produksi ekuivalen untuk biaya dari departemen sebelumnya adalah 32.000, dari bahan bakunya 31.000, tenaga kerja langsungnya 30.400, dan overhead pabriknya 30.400. Di sini kita lihat ada tambahan kolom ya untuk perhitungan unit produksi ekuivalen, yaitu kolom bahan baku. Kalau di materi yang sebelumnya tidak ada penambahan bahan baku, maka untuk departemen berikutnya atau departemen kedua atau di sini adalah departemen perakitan tidak ada kolom bahan baku ya. Lalu kita akan menghitung biaya per unit dari setiap komponennya. Ya, biaya yang dikeluarkan di bulan Januari 97.920 ya. Ini dari mana? Ini dari yang ini sebenarnya soal ini berkaitan dengan materi yang sebelumnya ya, yang video sebelumnya nanti bisa dilihat. Yang total biaya yang dikeluarkan dan ditransfer ke Departemen Perakitan adalah 97.920. Lalu ini adalah tambahan biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari ya. 23.250, 43.168.000 dan 39.824. Ini ya, dari sini ya biaya yang ditambahkan. Lalu unit ekuivalennya kita masukkan di sini sebagai pembagi ya. Untuk biaya dari departemen sebelumnya 32.000, bahan bakunya 31.000, tenaga kerja langsungnya 30.400 dan overhead pabriknya 30.400. Maka biaya per unit untuk biaya dari departemen sebelumnya adalah 3.060, untuk bahan bakunya adalah 750, tenaga kerja langsungnya 1.420 dan overhead pabriknya 1.310 dengan total biaya per unitnya adalah 6.540. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa adanya penambahan bahan baku pada departemen perakitan ini yang tidak diiringi dengan penambahan unit yang dihasilkan mengakibatkan peningkatan pada biaya per unit yang terjadi. Jadi naik jadi 6.540 ya. Kalau kalian lihat di materi atau video sebelumnya, tanpa penambahan baku, maka biaya per unitnya adalah 5.790. Bisa dilihat di penjelasan video sebelumnya. Lalu kita akan menyusun laporan biaya produksi untuk Departemen Perakitan. Namanya kita akan mempertanggungjawabkan dari sisi produksi dalam unitnya dulu, ya. Di sini unit yang diterima dari departemen sebelumnya adalah 32.000. Pertanggungjawabannya adalah yang ditransfer ke gudang barang jadi 28.000 unit dan yang masih dalam proses akhir adalah 4.000 unit. Jadi unit yang dipertanggungjawabkan adalah 32.000 ini sudah sama ya. Yang harus dipertanggungjawabkan 32.000 dan yang dipertanggungjawabkan juga 32.000. Lalu kita akan masuk ke biaya produksi ya. Biaya produksi yang dipertanggungjawabkan di sini totalnya adalah 204.162.000 ya. Dari departemen sebelumnya ditambah dengan tambahan biayanya ya. Kemudian pertanggungjawaban biayanya yang ditransfer ke persediaan ke gudang barang jadi. Ke gudang barang jadi ya, bukan persediaan barang jadi, ke gudang barang jadi adalah 28.000 ya, senilai ini 28.000 dikali total biaya per unitnya 6.540, maka kita dapat angkanya 183.120.000. Lalu yang barang dalam proses, biaya dari departemen sebelumnya 4.000 dikali 3.060 ya, yang ini kali 100% ya kalau departemen sebelumnya, yaitu 12.240. Bahan baku langsung 4.000 kali 75% kali harga per unitnya 750, 2.250. Tenaga kerja langsungnya 4.000 unit kali 60% dikali 1.420, yaitu 3.408.000. Factory overheadnya 4.000 dikali 60% dikali 1.310 ya.
Kita dapat angkanya 3.144.000. Untuk barang dalam proses akhir, totalnya adalah 21.042.000, sehingga total biaya yang dipertanggungjawabkan adalah 204.162.000, yaitu yang dikirim ke gudang barang jadi 183.120.000 dan dalam proses akhir adalah 21.042.000. Ini sudah sama ya, sudah sama dengan jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian adalah perhitungan biaya per unitnya. Ya, seperti biasa ya, bahan bakunya adalah yang dikirim ke gudang barang jadi 28.000 ditambah 75% bahan baku ya, ini kali 4.000 jadi 31.000. Tenaga kerja langsungnya ini sama ya, bahan baku 31.000, tenaga kerja langsung dan factory overhead adalah 60%. Yang dikirim ke gudang barang jadi adalah 28.000 dikali 60% kali 4.000 yaitu 30.400. Ini sama juga dengan perhitungan unit ekuivalennya. Untuk perhitungan biaya per unit sama ya, jadi 23.250.000 dibagi 31.000 ya, yang ini ya. Tambahan biayanya dibagi unit ekuivalennya, maka dapat biaya per unitnya. Tenaga kerja langsung dan faktor overhead-nya pun sama. Kemudian adalah penambahan bahan baku, di mana meningkatkan jumlah unit dari produksi yang dihasilkan. Kita pakai dengan contoh yang sama ya. Melanjutkan contohnya, jadi di Departemen Perakitan terjadi penambahan bahan baku sebanyak 23.250.000 dan jumlah unit yang dihasilkan, ini maaf ya, salah ya. Sehingga di sini adalah menghasilkan tambahan jumlah unit yang dihasilkan. Kemudian disajikan kembali data produksi Departemen Perakitan untuk bulan Januari. Di sini adalah dari unit yang diterima dari departemen sebelumnya, Departemen Pemotongan. Departemen pertama adalah 32.000. Kenaikan jumlah unit dalam proses ya, di sini ada tambahannya, ada kenaikan jumlah unit dalam proses yaitu 4.000 unit. Unit yang ditransfer ke gudang barang jadi 35.000, unit dalam proses akhir yaitu 1.000 unit dengan tingkat penyelesaian bahan bakunya 75%, tenaga kerja langsung dan overheadnya adalah 50%. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa ada penambahan bahan baku yang meningkatkan jumlah unit dalam proses sebanyak 4.000 ya, sehingga jumlah keseluruhan yang diproses selama bulan Januari adalah 32.000 unit dari departemen sebelumnya dan tambahan unit yang dihasilkan yaitu 4.000 jadi 36.000. Sedangkan yang dipindahkan ke gudang barang jadi adalah 35.000 ya. Dan dalam proses akhirnya adalah 1.000 unit. Kemudian kita akan membuat perhitungan unit produksi ekuivalennya ya. Oke, ini tambahan biayanya dulu. Tambahan biaya untuk Departemen Perakitan ya, sama ya dengan informasi di sebelumnya ya, tenaga kerja bahan baku 23.250, tenaga kerja langsung 43.168.000 dan overhead pabriknya 39.824.000 dengan total biaya yang ditambahkan adalah 106.242.000 ya. Jadi ada penambahan bahan baku 23 juta sehingga jumlah unit yang diproses meningkat bertambah 4.000 gitu ya. Kita akan melakukan perhitungan unit produksi ekuivalen ya. Lihat di sini ada tambahan kolom bahan baku. Ini adalah unit yang selesai dan ditransfer ke gudang barang jadi 35.000 ya. Kemudian yang dalam proses adalah 1.000 ya, proses akhir. Dari departemen sebelumnya adalah tingkat penyelesaiannya 100% yaitu 1.000. Bahan baku 75% kali 1.750. Tenaga kerja langsungnya 50% dikali 1.000 adalah 500. Factory overhead-nya 50% dikali 1.000 yaitu 500. Sehingga kita dapatkan unit produksi ekuivalen untuk biaya dari departemen sebelumnya adalah 36.000. Bahan bakunya adalah 35.750. Tenaga kerja langsungnya 35.500 dan overhead pabriknya adalah 35.500. Adapun biaya per unit dari setiap komponen produksi bisa kita hitung. Di sini adalah biaya per unit untuk
biaya dari departemen sebelumnya, kita dapat angkanya 2.720. Dari mana biaya yang dikeluarkan di bulan Januari atau yang ditransfer dari departemen pertama ke departemen kedua adalah 97.920. Angkanya nanti bisa lihat di video sebelumnya ya, ini karena kelanjutan ya. Lalu bahan baku langsungnya dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead adalah dari biaya yang ditambahkan di departemen perakitan ini. Lalu dibagi dengan unit ekuivalennya ya, yang ini ya. Maka biaya per unit untuk departemen sebelumnya adalah 2.720. Bahan baku langsungnya 650, tenaga kerja langsungnya 1.216, overhead pabriknya adalah 1.122 dengan total biaya per unitnya menjadi 5.708. Di sini bisa kita lihat ya, kalau kita bandingkan dengan contoh yang sebelumnya di mana penambahan bahan baku itu tidak meningkatkan unit produksi, kita bisa lihat untuk biaya per unit dari departemen sebelumnya dengan adanya penambahan unit yang dihasilkan ini turun menjadi 2.720. Sementara ketika di sini ya, di mana tidak ada peningkatan jumlah dalam unit, maka biaya dari departemen sebelumnya, biaya per unitnya adalah 3.060 ya. Jadi mengalami penurunan. Kenapa? Karena memang unit yang dihasilkan menjadi lebih banyak ya. Jadi 32.000 unit menjadi awalnya kan 32.000 unit ya, jadi 36.000 ya, jadi pembaginya lebih banyak ya. Dari secara total pun, di sini kita lihat biaya per unit secara total adalah 5.708. Itu juga mengalami penurunan ya, mengalami penurunan dari yang sebelumnya, di mana penambahan bahan baku tidak menambah jumlah unit yang dihasilkan. Kalau itu kan kita dapat angkanya biaya per unitnya adalah 6.540 ya. Maka di sini mengalami penurunan. Jadi 5.708. Lalu kita akan mencatatkannya atau mengikhtisarkannya dalam laporan produksi biaya departemen perakitan. Sama seperti sebelumnya ya, kita akan mempertanggungjawabkan dari sisi produksi dalam unit. Di sini unit yang diterima dari departemen sebelumnya 32.000, lalu kenaikan dari jumlah unit yang diproduksi 4.000, jadi jumlah unit yang harus dipertanggungjawabkan adalah 36.000. Pertanggungjawabannya adalah yang ditransfer ke gudang barang jadi adalah 35.000, sedangkan yang masih dalam proses 1.000. Jadi total yang dipertanggungjawabkan adalah 36.000, ini sudah sama ya. Lalu kita akan mempertanggungjawabkan atas biaya produksinya. Itu biaya yang harus dipertanggungjawabkan sebanyak 204.142.000 ya. Kemudian pertanggungjawaban biayanya, biaya yang ditransfer ke persediaan barang jadi yang ditransfer adalah 35.000 unit dikali dengan harga per unitnya, total biaya per unitnya Rp5.708. Jadi yang ditransfer ke gudang barang jadi adalah Rp199.785.336. Lalu untuk barang dalam proses di akhir periode dari departemen sebelumnya selesai 100%, jadi 1.000 unit dikali per unitnya 2.720 ya. Maka dapat angka 2.720. Bahan baku langsungnya 1.000 unit kali tingkat penyelesaiannya 75%. Ya, dikali biaya per unitnya 650, 487.762. Tenaga kerja langsungnya 1.000 unit yang di akhir ya, dikali tingkat penyelesaiannya 50%, dikali harga per unitnya adalah 1.216. Jadi ya 608.000. Untuk factory overheadnya 1.000 unit dikali 50% dikali 1.122. Kita dapat angkanya 560.901. Untuk totalnya, untuk barang dalam proses akhir adalah 4.376.664. Kita total dengan barang yang ditransfer ke gudang barang jadi, sehingga jumlah yang dipertanggungjawabkan adalah 204.162.000. Ini sudah sama ya hasilnya. Kemudian adalah perhitungan biaya ekuivalennya.
yaitu dari unit yang ditransfer ke gudang barang jadi 35.000 dikali tingkat penyelesaian bahan baku ya, maka kita dapat yang produksi ekuivalennya adalah 35.750 ya, sudah sama. Untuk tenaga kerja langsung dan factory overhead dengan tingkat penyelesaian yang sama yaitu 60%, unit ekuivalennya menjadi 35.500 ya, ini sudah sama juga dengan ini ya. Lalu biaya per unitnya adalah penambahan biaya yang ini ya, penambahan biaya ini dibagi dengan unit ekuivalen maka didapat biaya per unit ya, sama dengan yang ini dan sudah kita buat di tabel sebelumnya. Oke, seperti di materi atau di video sebelumnya yang ditransfer ke gudang barang jadi, yang ini akan kita jurnal ya. Jurnalnya adalah masuk ke persediaan barang jadi, di debit. Kreditnya adalah WIP Departemen Perakitan sebesar 199.785.336. Oke, demikian materi kita untuk penambahan biaya di departemen berikutnya. Jadi ada dua kondisi ya, bisa menambah unit yang diproduksi, bisa tidak menambah unit yang diproduksi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.